Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk mempresentasikan tema riset tersebut atau judul riset tersebut. Sebelum kami memberikan tindak lanjut dari review yang disampaikan oleh Bapak Ibu reviewers, maka perlu kami sampaikan bahwa ada 5 kata kunci dari tema kami tersebut. Yang pertama itu adalah tata kelola. Itu kata kunci yang pertama. Yang kedua adalah pertanian berkelanjutan. Kemudian yang ketiga pangan sehat. Yang keempat pengembangan usaha tani organik berbasis kawasan. Kemudian yang kelima adalah ini yang penting sekali, yaitu kesejahteraan petani. Ibu dan Pak sekalian, sebelum kami memberikan komentar dari reviewer tersebut, tidak lanjut komentar dari reviewer, maka kami akan menjelaskan dulu secara spesifik tentang riset kami ini. Jadi sebelum sampai pada penjelasan terkait tindak lanjut catatan reviewer, maka perlu disampaikan beberapa tantangan pengembangan sistem usaha tani organik itu didasarkan pada hasil riset yang telah kami lakukan sebelumnya, terutama sejak tahun 2013 sampai 2019, yang akhirnya itu sampai pada kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan pangan sehat itu menjadi persoalan yang butuh perhatian serius. Itu kesimpulan kami yang pertama. Yang kedua, keberlanjutan usaha pertanian organik itu sendiri juga menjadi pertanyaan besar. Kenapa? Karena usaha tani organik yang ada sekarang itu masih bersifat petakan ya, persil atau parcel. Jadi belum berbasis kawasan. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan sertifikasi yang juga ada masalah. Jadi keberlanjutan sertifikasi ini juga ada menjadi catatan khusus kami. Yang keempat adalah petani itu belum punya catatan tentang usaha taninya atau yang dikenal dengan farm record. Nah, ini juga persoalan. Yang kelima adalah terkait dengan biaya sertifikasi. Ini perlu kami sampaikan betul karena biaya sertifikasi itu terhitung mahal karena dasar perhitungan biayanya itu per komoditas, tidak memperhatikan luasan usaha taninya. Nah, disitulah nanti pentingnya kawasan itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang keenam, petani tidak memiliki kemampuan untuk melakukan resertifikasi sejak periode sertifikasi pertama itu habis. Ini dari berbagai kelompok tani organik yang kami survei sebelumnya, itu juga menunjukkan hal yang seperti itu. Terutama kami lakukan tahun 2018, 2019 itu menjadi masalah. Kemudian usaha tani organik ini kan memberikan dampak positif ya terhadap pertama struktur usaha tani. Yang kedua, manajemen lingkungan menjadi lebih sehat. Lingkungan di lahan itu menjadi lebih sehat karena tidak ada pestisida, kemudian pupuk kimianya kemudian menjadi sangat berkurang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kesejahteraan petani menjadi lebih baik. Banyak studi yang mendukung itu. Yang berikutnya, zonasi organik itu membutuhkan dukungan regulasi dari pemerintah. Kenapa? Karena tekanan perekonomian itu akan menyebabkan masyarakat mudah untuk menjual lahan yang dimiliki. Kami akan memberikan informasi tentang tindak lanjut catatan dari reviewer. Yang pertama, tadi saya sampaikan kontribusi mitra akan kami jelaskan. Jadi dari serangkaian diskusi dengan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman itu sampai pada kesimpulan bahwa diperlukan adanya peraturan daerah atau yang sejenis terkait dengan perlindungan lahan pertanian, termasuk lahan pertanian pangan, termasuk
di dalamnya itu pertanian organik. Nah, oleh karena itu Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman sebagai mitra kami itu sudah berkomitmen ya untuk misalnya memfasilitasi ya, pertemuan-pertemuan dan sosialisasi pengembangan pertanian organik berbasis kawasan ini, misalnya kepada penyuluh atau PPL. Kemudian fasilitasi pelaksanaan sidik lanjut yang dalam naskah sebelumnya kami sebut survei itu. Yang kami maksud sebenarnya adalah sidik lanjut lapangan ya pada petani, kemudian FGD ya dengan stakeholder terkait, mereka akan fasilitasi. Kemudian fasilitasi dalam sosialisasi nantinya model pengembangan pertanian organik berbasis kawasan. Setelah model itu kita bisa rumuskan, maka kemudian kita sosialisasikan. Ini difasilitasi oleh Dinas Pertanian. Kemudian fasilitasi dalam sosialisasi dan pembahasan atau uji materi naskah akademik. Kemudian juga diskusi penyampaian di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait pentingnya perda perlindungan lahan pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kemudian yang kedua terkait dengan naskah akademik sampai pada kebijakan. Perlu saya sampaikan bahwa sudah ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Perda Provinsi DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Nah, sementara Kabupaten Sleman itu belum memiliki aturan itu. Nah, oleh karena itu, jadi belum ada perda ya yang terkait LP2B itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Sleman itu punya kebijakan untuk mengembangkan kawasan pertanian organik yang luasnya itu sekitar 300 hektar sebagai bagian dari perlindungan lahan pangan berkelanjutan itu. Oleh karena itu diperlukan naskah akademik terkait dengan Perda LP2B ataupun Perbub atau Peraturan Bupati terkait dengan pengembangan kawasan pertanian organik yang kami maksudkan tadi itu. Jadi nanti akan ada serentetan kegiatan-kegiatan sehingga sampai pada kebijakan tadi. Dan kecuali diperlukan naskah sebagai dokumen pendukung Raperda Raperda P2LB, diperlukan juga model tata kelola. Sehingga muncul riset ini. Tata kelola pengembangan kawasan pertanian organik. Kemudian juga diperlukan sidik lanjut. Termasuk juga nanti wawancara secara mendalam misalnya. Ini terkait dengan respon petani terhadap pengembangan kawasan pertanian organik. Kemudian perlu focus group discussions yang tujuannya itu untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan dan kolaborasi antar stakeholders. Dan juga pengembangan pertanian organik berbasis kawasan ini perlu didukung oleh sistem pencatatan usaha tani sebagai bagian dari persyaratan sertifikasi baik nasional maupun internasional. Karena setiap mau sertifikasi itu dokumennya itu menumpuk sampai tinggi dokumennya. Maka dengan nanti kita kembangkan aplikasi, semua urusan yang berkaitan dengan dokumen akan sangat dimudahkan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kami sudah mengembangkan sebuah aplikasi rekam usaha tani berbasis digital, berbasis IT, yang kita beri nama Rektanigama. Ini dalam rangka menyongsong industri 4.0. Maka
ini berkaitan dengan state of the arts ya dari riset kami itu. Jadi nanti riset kami akan sampai pada apa? Satu, yaitu perwujudan pengembangan usaha tani organik berbasis kawasan. Yang tadinya bersifat peta, kita nanti berbasis kawasan. Nanti akan ada kenapa penting berbasis kawasan. Kemudian juga akan sampai pada rancangan regulasi dan kebijakan yang sesuai dalam rangka mendukung terciptanya kawasan pertanian organik tersebut, ya. Sehingga state of the art kami adalah tata kelola pertanian berkelanjutan melalui pengembangan kawasan organik dengan mengintroduksi pencatatan digital sebagai alat bantu pengambil keputusan manajerial. Kemudian juga ketersediaan data dan juga ketelusuran produk pangan sehat, yaitu khususnya produk organik. Kenapa berbasis kawasan ini bisa banyak menyelesaikan masalah? Yang pertama adalah sistem organik menjaga kualitas lahan secara berkelanjutan, efisiensi skala ekonomi usaha, sistem pola tanam lebih teratur, menurunkan biaya sertifikasi dengan sangat murah, karena nanti berbasis kawasan biayanya hanya satu. Kemudian pengembangan farm record lebih mudah, hama penyakit bisa ditangani lebih efektif, pengadaan input organik lebih efisien, penggilingan padi itu juga menjadi lebih efisien karena terjaga kemurniannya. Perlu kami sampaikan, dasar pertama pembagian peran adalah berbasis kepakaran atau expertise. Yang ini sifatnya mutlak. Yang kedua yang sifatnya fleksibel, yaitu sesuai dengan kondisi terutama berdasarkan timeline. Atau nanti penugasan kepada periset pada saat dibutuhkan sesuai kepakarannya. Kemudian sebagai contoh ya, kalau nanti berkaitan dengan hukum, maka Pak Ricardo Simamarta ini yang akan menghandle. Saya tentu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan mitra dan memastikan semua berjalan dengan baik. Di bidang ekonomi ada Bu Laksmi, itu nanti mungkin terkait dengan naskah akademik, penulisan artikel ilmiah. Dr. Subedjo nanti akan berkaitan dengan penyuluhan dan komunikasi dan lain-lain. Itu sudah kami sampaikan di naskah. Terkait dengan RAB ini, yang penting adalah terkait dengan kontribusi mitra. Jadi mitra Dinas Pertanian ini sudah berkomitmen untuk memberikan kontribusi 50 juta. Ini sudah deal, dana secure. Nah, tentu dalam perjalanan mungkin selama 2 tahun rencana itu bisa lebih banyak kontribusinya, lebih besar, karena nanti mungkin ada fasilitasi-fasilitasi yang mereka berikan kepada tim yang sifatnya intangible. Target output per tahun itu tahun pertama kita akan menghasilkan perumusan naskah akademik, perumusan model tata kelola pengembangan pertanian organik berkelanjutan. Tentu nanti akan ada laporan hasil penelitian dan publikasi karya ilmiah. Kemudian tahun kedua itu pengesahan naskah akademik, pemantapan rumusan model, kemudian laporan hasil penelitian dan publikasi karya ilmiah. Mungkin ada pertanyaan, publikasi ini dari mana datanya? Itu nanti dari sidik lanjut yang akan kami lakukan ke petani, mungkin juga ke penyuluh, yang nanti bisa datanya bisa kita gunakan sebagai bahan untuk publikasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Ibu dan Bapak reviewer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.